Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dong Daki teman-teman. Channel yang membahas kaitan dengan cara budidaya ikan lele dengan baik dan benar. Oke, baik teman-teman. Jadi di video kali ini mari kita berbagi pengalaman lagi kaitan dengan cara budidaya ikan lele. Apa itu pengalaman yang kita bagi? Yaitu pengalaman kaitan dengan setelah kita memberi pakan ikan lele. Pada ikan lele kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan lele menjadi stres dan fatal, akibatnya kematian teman-teman. Yuk langsung saja kita ulas bersama-sama apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah kita memakan atau mengasih pakan ikan lele di tempat budidaya kita. Let's go. Oke, baik teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita hindari setelah kita mengasih pakan ikan lele, secara otomatis ketika ikan lele kita sudah kita kasih makan, pasti ikannya sudah kenyang teman-teman. Dan satu yang harus kita hindari, jangan sampai menguras atau mengganti air di kolam budidaya kita itu ketika ikan perutnya sudah kenyang atau habis kita kasih makan. Resikonya apa? Resikonya nanti ikan lele yang kita ganti airnya setelah kita kasih makan itu akan membuat stres pada ikan tersebut. Nah, akhirnya mengakibatkan dimuntahkan lagi pakan ikan yang kita berikan tadi. Nah, setelah dimuntahkan, maka air di dalam kolam tersebut juga akan terkontaminasi dan membuat airnya jadi rusak teman-teman. Dan akibatnya apa? Akibatnya bila kita membiarkan hal tersebut terjadi dan berlarut-larut, maka air di dalam kolam tersebut akan bersifat racun, menjadi zat racun karena oleh pakan-pakan yang dimuntahkan tadi menjadi basi teman-teman. Akhirnya efek atau fatalnya teman-teman, ikan di tempat budidaya kita akan mengalami mati massal. Nah, terus langkahnya apa teman-teman untuk mengantisipasi hal tersebut tadi? Langkahnya ketika ikan lele memuntahkan pakannya, langsung saja kita ganti airnya teman-teman, itu 50%, terus kita ganti dengan yang baru sesuai dengan air yang kita buang tadi 50%. Dan setelah itu teman-teman, sorenya kita puasakan dulu ikan lelenya, baru besok pagi kita berikan pakan sesuai jadwal sehari-hari, 1 hari 2 kali. Oke, faktor yang kedua teman-teman, hal yang kedua yang harus tidak boleh kita lakukan setelah kita mengasih pakan ikan lele, yaitu jangan sampai kita melakukan penyurtiran ikan lele ketika sesudah kita kasih makan. Sama teman-teman, sama yang di depan tadi teman-teman, ketika ikan lele kenyang itu jangan sampai kita mengganggunya, apalagi kita melakukan penyurtiran teman-teman. Maka akibatnya juga sama tadi teman-teman, mabuk, ikannya jadi mabuk. Dan ketika kita sortir dan kita pisah antara katakanlah ukur 6 cm, kalau benih ada yang ukur 7 cm, kita pisah lagi, kita akan pindah di kolam yang lainnya. Pasti nanti ketika kita pindah di kolam yang lainnya itu ikan-ikan lele tersebut juga akan loyo teman-teman. Karena apa? Karena fisiknya ketika kita pindah, ikan lele tersebut mengalami mabuk teman-teman, karena perutnya banyak makanan, dan akibatnya ketika kita pindah maka ikan lele tersebut akan mabuk dan loyo. Dan yang paling fatal lagi teman-teman, ketika kita biarkan itu ikan lele tersebut akan menyebabkan ada kematian teman-teman.
itu. Jadi dua hal itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan menguras ikan lele setelah kita kasih makan. Yang kedua, jangan kita lakukan menyortir ikan lele ketika posisi ikan lele masih kenyang. Kalau kita mau menyortir ikan lele, kita puasakan dulu pagi, tidak dikasih makan. Setelah itu, seperti di tempat budidaya kita lakukan proses penjaringan pakai keramba, lalu kita sampling. Setelah kita sampling, terus kita hitung. Setelah kita hitung, kita timbang, nanti kita peroleh nanti dapat berapa ribu. Setelah itu kita bagi rata di kolam-kolam itu 10.000, 15.000, tinggal menyesuaikan luas kolamnya teman-teman. Terus selanjutnya teman-teman, hal yang kita tidak boleh lakukan setelah kita mengasih makan ikan lele, yaitu jangan sekali-kali kita lakukan proses pemanenan ketika ikan lele yang kita budidayakan habis kita kasih makan. Nah, ini buat para pemula, petani-petani pemula biasanya teman-teman, ini kebanyakan salah paham. Ini ketika mau dipanen, ini kebanyakan malah dikasih makan. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin meningkatkan bobot ikan lele tersebut ketika ditimbang oleh tengkulak. Nah, ini akan menyebabkan kesalahan yang sangat besar. Karena apa? Karena ketika ikan lele dipanen dalam proses perutnya kenyang, itu ikan lele yang dipanen itu tidak sehat teman-teman. Ketika dikuras, pasti akan memuntahkan lagi pakan yang diberikan tadi. Akibatnya apa? Akibatnya sia-sia ketika memberi pakan itu tidak menjadi daging teman-teman. Karena waktu yang diberikan pagi hari dan sorenya itu dipanen kan berarti kan memerlukan kurang cukup pencernaannya ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan daging itu perlu pencernaan dan perlu metabolisme yang cukup panjang teman-teman prosesnya. Jadi ketika kita mengasih makan lalu kita panen terus dimuntahkan lagi, akibatnya ikannya kembung-kembung perutnya dan kelihatan gerakannya tidak lincah dan loyo-loyo teman-teman. Dan itu pasti tengkulak ketika datang dan melihat ikannya dikasih makan itu biasanya kalau tengkulak sudah lama itu tidak berani teman-teman, karena resikonya juga nanti ketika dibawa pulang ke kolam penampungan juga ikannya akan banyak yang mati atau terkendala. Jadi saya tegaskan teman-teman bahwa ketika di tempat budidaya kita sendiri ketika mau panen itu kita puasakan mulai sore hari. Setelah itu siangnya baru kita proses atau kita lakukan proses pemanenan teman-teman. Jadi ikan lele yang kita bawa pulang kita jamin kesehatannya dan kelincahannya. Jadi seperti itulah teman-teman hal-hal yang perlu kita perhatikan setelah kita mengasih pakan ikan lele. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Maka dari itu, ketika sudah kita paham semua, mari kita hindari hal-hal tersebut karena itu sangat merugikan buat kita sendiri, khususnya para pembudidaya ikan lele. Oke, sekian teman-teman info kali ini, semoga bermanfaat buat kita bersama. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam sukses untuk kita semua.